Assalamualaikum, selamat pagi. Semangat pagi teman-teman semuanya. Baik, sesuai dengan episode yang lalu, itu kan bagaimana orang pensiunan itu dua itu berjalan di atas air. Ya, jadi kedua-duanya berjalan di atas air dengan langkah 4-4. Nah, ini adalah namanya magic karena itu merupakan hal yang kita belum tahu. Nanti kalau kita udah tahu itu bukan magic lagi. Mungkin Anda sering dengar orang-orang di sekitar Anda yang udah senior ya, itu bisa jualan mobil satu hari satu Pak. Wah, magic banget itu. Berarti 30 hari 30 mobil Pak. Iya, itu magic bagi Anda yang belum tahu rahasianya. Tapi kalau udah tahu rahasianya, itu bukan magic lagi. Ada orang jualan rumah. Saya 1 bulan jual 1 unit Pak. 1 rumah 1 bulan. Mungkin bagi kita itu magic. Tapi karena kita udah tahu rahasianya, itu nggak magic lagi teman. Nah, sekarang kita mau bicarakan apa langkah 4 itu dalam penjualan. Tapi sebenarnya saya sebelumnya mau sampaikan dulu ya, bahwa kita semua adalah penjual. Iya, kita semua penjual. Everybody is selling something. Setiap orang menjual sesuatu. Marketing pasti jualan produk, ya kan. Lah yang di belakang, yang admin, itu jualan apa? Dia jualan juga Pak. Coba kalau laporannya ditolak mentah-mentah oleh atasan, kira-kira marah enggak? Marah kan? Berarti dia jualan laporan pekerjaan. Apabila pekerjaannya dipuji, dia pasti senang. Tapi kalau jualannya diorak-orak, dibuang apalagi, ditolak, itu pasti dia akan sedih. Itu artinya administrasi itu jualan keadministrasian. Notaris juga jualan. Dia berjualan untuk membuatkan akta tanah. Kalau dia PPAT, dia jualan untuk membantu nasabahnya menyelesaikan kasus-kasus. Itu yang dia jual. Nah, jadi semua orang jualan. Anak-anak jualan nggak? Anak-anak jualan Pak. Jadi dia akan minta uang kepada orang tuanya. Itu dia dengan melihat kondisi orang tuanya. Punya uang enggak? Lagi marah apa enggak? Nanti kalau lagi marah cara ngerayunya gimana ya? Nah, itu dia kan berarti jualan. Menjual untuk meminta uang kepada orang tuanya. Ibu-ibu jualan nggak? Ibu-ibu juga jualan Pak. Ibu-ibu menjual, kalau dia itu masak, dia menjual hasil masakannya kepada anak dan suaminya. Apabila suatu saat ibu-ibu masakannya tidak dimakan oleh anaknya, pasti marah kan? Nah, itu namanya jualan. Jadi untuk kondisi ini atau kondisi apapun, itu kita sepakati bahwa semua orang adalah jualan. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, kotak 4 itu yang harus kita ketahui. Itu yang pertama kali adalah kotak membangun kepercayaan. Jadi membangun kepercayaan dulu nih. Jadi belum bilang yang dijual apa, itu kita udah kepercayaan dulu. Kenapa saya sampaikan dulu bahwa
87%, 87 nih, berarti lebih dari 80%, itu orang membeli sebuah produk, orang membeli sebuah jasa, ya kan? Orang membeli barang itu 87% itu karena orangnya. Jadi kan ada produknya, ada orangnya, orang yang bawa produk itu untuk menjual. Nah itu 87% teman-teman, ini surveinya menunjukkan itu karena orang yang membawakan produk itu. Berarti kan hanya 13%-nya yang tentang produknya itu, karena produknya itu. Jadi 87% orang itu beli barang Anda itu karena orang yang membawakan. Jadi ini saya sampaikan dulu karena untuk menunjukkan bahwa untuk Anda ingin laku jualannya itu Anda harus tahu dua. Berarti Anda tahu produk Anda buat dengan sangat berkualitas, tapi Anda juga harus tahu orangnya. Jadi kalau tahu orangnya, itu Anda bisa udah 87% Anda menang. Baru 13%-nya adalah barangnya. Nah, membangun kepercayaan ini kepada orangnya itu bisa diperoleh dengan reputasi dan referensi. Yang kedua, dengan keakraban dan kemiripan. Ketiga, itu harus kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun. Kayak segitiga itu loh, segitiga yang sama dan sebangun. Itu harus plek. Jadi antara yang diomongkan dengan alat peraganya, dengan wajah mukanya gitu. Di sini adalah raut face-nya ya, bukan kecantikannya tapi penghayatannya. Itu namanya kongruen. Dan bajunya. Jadi yang pertama dulu kita bicara mengenai reputasi dan referensi. Reputasi ini Anda kalau jualan itu kadang-kadang kita minder. Jadi itu yang harus Anda naikkan dulu. Jangan minder. Jangan minder karena kita itu bukan menjual barang, tapi kita menjual manfaat. Katakanlah Anda jual gorengan gitu ya. Itu bukan menjual gorengannya, tapi fungsi dari gorengan itu untuk makanan cemilan gitu. Jadi untuk menemani makan cemilan bersama teh hangat di sore hari itu. Jadi munculkan fungsinya. Dan Anda jangan minder dengan posisi Anda. Jangan minder dengan posisi kita. Karena apakah Anda perusahaan sendiri maupun Anda kerja di perusahaan. Jadi sekarang ini orang yang elit menurut saya adalah wirausaha. Wirausaha itu merupakan bos untuk dirinya sendiri. Tapi kalau pegawai itu bagaimanapun juga dia adalah pesuruh bagi orang lain. Jadi Anda bilang aja, Pak, ini saya mau jualan nih Pak, ini dari saya, produk saya sendiri. Pede aja. Jadi itu merupakan orang akan melihat diri Anda percaya diri gitu. Yang kedua, merek atau keterkenalan dari produk Anda. Pak, bagaimana kalau produk saya belum terkenal Pak, masih baru? Nah, Anda bisa menempelkan nama-nama besar. Misalnya, oh itu Pak Kiai itu kemarin pesen di saya kok. Oh itu Pak Lurah itu juga pesen di saya. Tapi
harus benar ya informasinya ya. Itu Pak RT, itu Pak RW, itu semua pada pesan di saya. Jadi ini melekatkan merek Anda dengan orang-orang yang punya nama besar di lingkungannya. Karena bagaimanapun orang itu tidak semuanya berani ambil risiko. Tidak semua orang berani ambil risiko. Rata-rata malah ini kebanyakan orang itu ingin melihat contoh dari orang lain. Kemudian ada baiknya juga Anda lakukan testimoni. Baik juga, mungkin pembeli Anda baru 5, baru 2. Pak, izin ya Pak, tak rekam ya Pak, untuk testimoni, untuk pengakuan. Ini saya udah pakai ini gitu. Itu banyak dipakai juga oleh produk-produk kosmetik dan lain sebagainya. Itu Anda pakai, itu bisa. Jadi testimoni. Dan yang berikutnya adalah edifikasi. Ed itu nambah itu ed ya. Jadi seperti Anda menyebut orang-orang besar tadi itu dengan posisi saudara. Oh, itu Pak Camat, itu saudara saya Pak. Oh, itu Pak Lurah, itu teman saya Pak. Itu layak disebut juga. Jadi untuk menambah kesan Anda. Selanjutnya disampaikan bahwa untuk membangun kepercayaan itu ternyata dari kemiripan dan kesamaan. Jadi orang kalau udah mulai mirip, udah kelihatan mirip ya, baik wajahnya, tinggi badannya maupun gerak tingkahnya, itu maka kita akan dianggap teman. Bisa juga kalau sama, ada kesamaannya. Sama apa aja Pak? Sama asal kelahiran. Ini efektif teman-teman. Ini efektif. Sama hobi gitu. Itu juga efektif. Apalagi ada persamaan gerak. Jadi kalau Anda duduk, posisinya samakan duduknya dengan dia. Kalau dia bersandar, Anda boleh bersandar. Kalau dia tegap, Anda ikut tegap. Ini juga menunjukkan persamaan. Dan di dalam otak bawah sadarnya, dia akan merasa Anda adalah teman dia. Kemudian tipe komunikasi juga ada nanti. Tipe komunikasi, ada yang orang suka dari mata, ada orang yang suka dari pendengaran, dan ada orang yang suka dari perasaan. Nah, lebih baik Anda menggunakan teknik passing and leading. Passing and leading ini apa? Passing and leading adalah Anda mengikuti dulu, mengikuti dia. Apa maunya, apa inginnya. Nanti kalau sudah Anda ikuti, baru Anda leading, baru Anda menuntun dia, baru Anda memenangkan dia gitu. Nah, inilah yang bisa menjadi rahasia untuk meningkatkan kepercayaan. Kita mulai dari contoh yang asal ya. Asal. Jadi Anda ngobrol gitu ya, bilang, Pak, aslinya dari mana nih Pak Bapak ya, kalau boleh tahu. Gitu. Oh, saya aslinya Tegal Bu. Oh, Tegal. Sama Pak, saya juga dari Tegal. Kalau sama-sama Tegal, sama-sama tempat tinggal, itu 90% dia otaknya akan berpikiran ke kampung halamannya. Dan Anda dianggap sebagai temannya. Kalau Anda bukan orang Tegal, Anda bisa bilang, Pak, saya punya teman banyak Pak di Tegal, walaupun cuma 2. Nanti dia akan tanya, di mana itu Mbak? Di sana Pak, di kampung Karanganyar misalnya. Itu teman kuliah Pak dulu Pak, orangnya baik sekali, dan seterusnya. Dan ini dia pembicaraan akan berjalan dengan lancar dan mulus gitu. Itu kota asal. Yang kemudian berikutnya, ajak dia ngomong mengenai hobi.
hobi ini sangat erat sekali. Anda jangan ngomongin produk dulu, jangan ngomongin jasa Anda dulu, itu simpan dulu. Jadi Anda bicarakan, Pak, ngomong-ngomong Bapak hobinya apa nih Pak, kalau pas lagi santai gitu. Oh saya suka voli Mbak gitu. Oh saya suka voli Mas gitu. Oh itu dia akan cerita panjang lebar tentang hobinya. Anda ikutin aja seperti tadi, passing and leading. Ikuti dan nanti jenengan akan memegang kendali gitu. Ikutin aja. Ikut kejuaraan apa aja Pak, nanti dia akan cerita. Bahkan mungkin pialanya akan dia tunjukkan. Kalau ngomong hobi gitu. Apalagi kalau Anda sama-sama hobi voli, udah itu erat sekali. Anda akan dianggap sebagai teman. Karena tadi hukumnya adalah sama berarti Anda teman saya. Kalau berbeda Anda bukan teman saya. Jadi samakan hobi. Nah, sama gerak tadi. Jadi Anda ikuti gerakannya. Saran saya 10 detik setelah dia Anda ikuti. Misalkan dia ngangkat tangannya gini ke kepala. Nanti 10 detik kemudian Anda juga angkat kepala. Tapi yang smooth ya. Jadi dia akan senang. Misalkan dia membetulkan tempat duduknya, Anda 10 detik kemudian Anda menyamakan membetulkan tempat duduknya. Jadi samakan gerakan. Samakan gerakan. Ini bukan hal sepele, ini penting sekali dan itu efektif. Nah, tipe komunikasi orang adalah ada yang tipe penglihatan, ada yang tipe pendengaran, dan ada yang tipe rasa. Jadi kalau Anda tahu tipenya apa, itu Anda akan bisa mengerti di mana channel sarafnya itu berada. Kalau dia itu tipe penglihatan, itu cocok sekali kalau Anda menggunakan gambar-gambar, menggunakan pandangan gitu. Tapi kalau tipe pendengaran itu akan sensitif dengan suara. Dan tipe perasaan juga begitu. Nah, itu nanti ada session saya di video tersendiri mengenai tipe-tipe orang itu. Nah, berikutnya ini topik yang paling membuat magicnya di sini. Jadi tanyakan mengenai anak-anaknya. Kalau itu laki-laki jangan tanyakan istrinya ya. Nanti malah terjadi ketidaksinkronan. Kalau itu istri jangan tanyakan suaminya. Itu nanti akan terjadi ketidaksinkronan. Tapi tanyakan anak-anaknya. Bu, anaknya berapa Bu? Kalau dia anaknya 4, dia akan ceritakan semuanya satu-satu sampai Anda bosan mendengarnya. Pasti itu. Dan Anda harus sabar untuk mendengarkan. Bisa setengah jam, bisa 1 jam. Tapi nanti kalau sudah selesai, Anda akhiri dengan muka Anda. Bu, itu. Tangan Anda begini. Bu, dari keempat anak itu, gitu. Anda tanya aja. Yang paling ibu sayangi yang mana, Bu? Tapi tangan Anda itu menghipnotis dia ke muka Anda. Jadi, oh kalau semua saya sayangi Mbak, namanya anak ya. Enggak Bu, cuman maksudnya kan ada yang ngangenin Bu. Mungkin paling nakal atau paling cerewet gitu. Nah, nanti akan dia sebutkan. Oh itu si Ferry itu. Iya Ferry itu orangnya jengkelin tapi bikin saya kangen. Saya nggak ketemu dia sehari aja. Nah, Anda sambil bilang, oh berarti Ferry ya Bu. Berarti Ferry ya Bu. Nah Ferry ini Anda setorkan ke muka Anda. Jadi tangan Anda bergerak-gerak ini untuk menghipnotis agar lawan bicara itu menuju ke muka Anda. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.